Halo semuanya, kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Ritual Seppuku yang berawal dari periode Kamakura dan dampaknya pada zaman Jepang modern. Video ini dibuat sebagai hasil akhir semester 2 mata kuliah Dinamika Kebudayaan Jepang tahun 2023 kelas A dan B. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri yaitu Atina Kurnia Putri Artanto, Rai Takahashi, Nur Fajril Aziza, dan Intan Fahrani Bai. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai presentasi video kami mengenai ritual seppuku yang berawal dari periode Kamakura dan dampaknya pada zaman Jepang modern. Alasan kami mengambil tema ini karena, seperti yang kita ketahui, pada periode Kamakura muncul ritual seppuku. Ritual seppuku yaitu ritual bunuh diri yang sifatnya akturistik. Seperti yang diketahui, jumlah bunuh diri di Jepang sangat tinggi. Oleh karena itu, kami mengambil judul dan topik karena ingin mengetahui apakah terdapat kolerasi antara seppuku dan juga bunuh diri di zaman modern ini. Sebelum zaman Kamakura, seppuku dan harakiri belum umum dilakukan oleh masyarakat Jepang. Tradisi seppuku berkaitan erat dengan tradisi samurai yang mulai muncul pada zaman Kamakura pada tahun 1192 sampai tahun 1333. Pada tahun 1192, Kaisar Go-Toba mengangkat Minamoto no Yoritomo menjadi shogun, yaitu panglima tertinggi militer, dan membangun pemerintahan keshogunan di Kamakura. Dengan terbentuknya keshogunan, maka golongan militer atau samurai berada pada strata sosial tertinggi. Untuk menunjang tugas sebagai samurai, diperlukan alat dan aturan-aturan yang terangkap dalam etika Bushido, yang harus ditaati dan dijalankan. Etika Bushido adalah dasar pembentukan karakter para samurai yang berkaitan dengan kehormatan, tanggung jawab, kesetiaan, kesungguhan, kedisiplinan, rasa malu, tata krama, kemunian, kesederhanaan, dan semangat juang yang tinggi. Samurai mempunyai pemikiran moral dan nilai yang harus dijunjung tinggi sepanjang hidup mereka dan bahkan dalam kematian. Hal ini terdiri dari loyalty atau kesetiaan, bravery atau keberanian, dan honor above one's life atau kehormatan di atas hidup sendiri. Kehormatan menjadi hal utama yang selalu diperjuangkan dalam kehidupan maupun kematian. Bentuk nyata kematian terhormat dijunjung melalui seppuku. Pada slide ini akan dibahas awal mula seppuku. Seppuku yaitu tindakan menusuk atau merobek perut dengan pedang dengan tujuan untuk mempertahankan kehormatan atau harga diri. Ketika seorang samurai tidak dapat mencapai tujuannya masa hidup, maka ia akan memilih kematian untuk mencapai kehormatan. Tradisi seppuku diperkirakan sudah ada sejak zaman Kamakura dan terus berkembang hingga zaman Edo, tahun 1603 sampai dengan tahun 1867. Seppuku yang paling awal dilakukan oleh salah seorang samurai dari keluarga Minamoto, yaitu Minamoto no Yorimasa pada sekitar tahun 1180. Dalam pertempuran antara keluarga Minamoto dan keluarga Taira, Minamoto no Yorimasa memperkirakan bahwa kelompoknya akan kalah. Untuk menghindari musuh menangkap dan menyiksanya, ia memilih melakukan seppuku. Setelah peristiwa tersebut, seppuku menjadi bagian dari etika Bushido. Seppuku berasal dari kata setsu dan fuku. Setsu berarti perut, sedangkan fuku berarti merobek atau memotong. Oleh karena itu, seppuku berarti memotong atau merobek perut. Selain seppuku, ada juga harakiri yang merupakan jenis bunuh diri lainnya. Harakiri berasal dari kata hara yang berarti perut dan kiru yang berarti memotong atau merobek. Seppuku merupakan sebutan resmi yang lebih halus untuk menyebut bunuh diri, sedangkan harakiri merupakan sebutan bunuh diri dalam keseharian. Alasan paling umum untuk harakiri adalah sebagai penebusan atas tindakan yang dianggap memalukan atau sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Seppuku harus memiliki izin eksplisit dari otoritas yang lebih tinggi seperti daimyo atau shogun. Melakukan seppuku tanpa izin dianggap tidak terhormat.
Pengecualiannya adalah jika samurai berada di medan perang menghadapi penangkapan musuh. Selain itu, seppuku digunakan sebagai bentuk eksekusi yang dilaksanakan sebagaimana ritual dengan berbagai macam cara dan kategori. Berikut berbagai macam seppuku yang dilakukan oleh samurai serta makna di baliknya. Yang pertama ada junshi, yaitu seppuku bukti kesetiaan yang diberikan oleh bawahan atau anggota keluarga kepada atasan atau panutan yang telah meninggal. Yang kedua kanshi, yaitu seppuku yang dilakukan sebagai perlawanan terhadap atasan yang telah berbuat salah atau memperlakukan bawahan dengan buruk. Yang ketiga, shukotsushi adalah seppuku yang dilakukan untuk menembus kesalahan seorang panglima perang yang merasa menyesal atas keluarga yang tewas dalam konflik. Yang keempat, ada munembara adalah seppuku yang dilakukan karena kemarahan. Seorang samurai melakukan munembara untuk menentang kepalsuan sesuatu yang dituduhkan kepadanya seperti pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Yang kelima, ada jigai, yaitu adalah jenis seppuku yang dilakukan karena seorang wanita tidak dapat menahan rasa malu. Umumnya, istri para samurai sebagai tanda cinta untuk suaminya yang telah melakukan seppuku. Ada dua teknik untuk melakukan seppuku, ichimonji dan jumonji. Teknik ichimonji dilakukan dengan merobek perut, kemudian menusukkan pedang ke perut kiri dan menyeretnya ke sisi kanan. Sedangkan untuk teknik jumonji, pedang harus dimasukkan ke dalam ulu hati yang kemudian harus ditarik ke bawah sampai pusar. Samurai melakukan seppuku dengan berbagai macam pedang seperti tachi, pedang panjang, wakizashi, pedang pendek, atau tanto, yaitu pisau. Pedang-pedang ini digunakan untuk memotong usus dan merobek perut secara horizontal. Bahkan remaja dan anak-anak pun bisa disuruh melakukan harakiri. Budaya feodal Jepang beroperasi menurut mentalitas dosa ayah. Pelanggaran perilaku yang cukup mengerikan dapat mengakibatkan seluruh keluarga dieksekusi. Seppuku dan harakiri tidak berhenti di periode Kamakura saja. Berikut merupakan ilustrasi gambar dan replika ritual seppuku yang dilakukan oleh Matsugoro. Selanjutnya ada bunuh diri Jisatsu di zaman modern. Jadi, setelah restorasi Meiji berlangsung dan Jepang bertransformasi menjadi negara modern, tradisi seppuku ini tuh mulai dihapus seiring dengan dihapuskannya golongan samurai. Walaupun seppuku sudah dihapus, sebenarnya tidak membuat pelaku bunuh diri sepenuhnya menghilang. Jadi, bunuh diri di luar seppuku yang terjadi di masa Perang Dunia 1 dan 2 dapat kita lihat nih dalam bentuk kamikaze. Kamikaze ini sendiri berarti angin dewa, yaitu tindakan para pilot pesawat tempur Jepang dalam Perang Dunia 1 dan 2 yang ketika sudah terdesak musuh, dia sengaja menjatuhkan atau menabrakkan pesawatnya pada objek strategis militer musuh. Lalu, kamikaze ini tuh merupakan bentuk pengorbanan dan kesetiaan para anggota militer Jepang terhadap negara dan kaisarnya. Lalu, sedangkan bunuh diri yang terjadi di zaman modern sekarang ini tidak lagi disebut seppuku karena nilai religius dan moralitasnya sudah hilang. Jadi, bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang Jepang di era modern ini adalah bunuh diri biasa yang disebut jisatsu. Jepang adalah negara yang maju, tetapi di sisi lain juga Jepang mengalami masalah sosial yang cukup drastis, yaitu masalah bunuh diri. Jadi, pada riset tahun 2018 terjadi 20 kasus bunuh diri yang dilakukan oleh anak-anak SD sampai dengan SMA. Dari penyelidikan yang dilakukan, diperkirakan penyebabnya antara lain yaitu mengalami bullying dan harassment di sekolah, lalu ada masalah dalam rumah atau keluarga, masalah asrama yang menyebabkan mereka patah hati, dan juga ada masalah keuangan keluarga yang minim. Lalu selanjutnya dari kasus-kasus bunuh diri yang dilakukan oleh orang dewasa sampai orang tua, penyebabnya adalah ada pekerjaan yang tidak memberikan kenyamanan, lalu ada masalah ekonomi termasuk pemutusan hubungan kerja juga yang bisa menjadi pemicu bunuh diri, lalu ada kesalahan dalam melakukan manajemen pekerjaan. Lalu juga terdapat kasus korupsi, jadi pelaku korupsi itu tidak sanggup menanggung malu dan aib, sehingga mereka melakukan bunuh diri. Lalu juga ada masalah kesehatan dan penyakit yang menjadi beban yang sangat berat yang akhirnya mereka bunuh diri. Dan yang terakhir adalah karena kesepian menjadi salah satu sebab tekanan dan stres di era modern.
Dari beberapa penyebab bunuh diri yang dapat diketahui, ada perbedaan antara seppuku dengan bunuh diri di zaman sekarang, yaitu pada bentuk dan alasan serta tujuan bunuh diri. Pada zaman seppuku dilakukan dengan alasan bentuk loyalitas terhadap atasan. Alasan dan tujuan Jisatsu di zaman modern ini berubah menjadi bentuk penyelesaian masalah dan pelarian dari perasaan depresi. Selain itu, seppuku dilakukan dengan tahapan-tahapan upacara dan ritual, sedangkan zaman sekarang dilakukan mandiri dan kadang tanpa persiapan. Perbedaan yang lain yaitu unsur-unsur religius dalam seppuku yang masih sangat kental dibandingkan Jisatsu yang nilai individualnya tinggi. Kesimpulan atas materi yang kami sampaikan yaitu bahwa nilai-nilai luhur bangsa Jepang yang lahir di zaman feodal di era Kamakura, yaitu nilai-nilai Bushido yang menjadi acuan para samurai, saat ini mulai hilang, terutama nilai-nilai yang terkandung dalam seppuku. Pada zaman modern ini, semangat seppuku hendaknya dipupuk dalam bentuk lain, yaitu berupa tanggung jawab, disiplin, solidaritas, dan penghormatan yang tinggi kepada atasan, kepada kaisar, dan negara dan bangsa. Penghormatan dan kesetiaan tidak harus diekspresikan dalam bentuk pengorbanan nyawa, tetapi pengabdian penuh makna dalam bentuk kerja keras, membina solidaritas dan kepedulian sosial, menciptakan persaudaraan dan ikatan nasionalisme yang kuat. Nilai-nilai Bushido yang masih relevan dengan zaman modern sekarang patut dijaga, dipelihara dan diamalkan, seperti Gi, integritas, Yu, keberanian, Jin, murah hati, Rei, hormat dan santun kepada orang lain, Makoto Shin, kejujuran dan ketulusan, Meiyo, menjaga nama baik dan kehormatan, Shugo, kesetiaan pada pemimpin, Tei, peduli. Bila nilai-nilai Bushido ini dikembangkan, dapat menjadi sarana pendidikan yang dapat mengurangi jumlah pelaku bunuh diri, baik pelaku bunuh diri anak-anak, remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Antara seppuku di masa lalu dengan jisatsu di masa kini tidak ada korelasi yang jelas, karena para pelaku jisatsu tidak memahami nilai-nilai moral yang terkandung dalam seppuku. Mereka hanya memahami bahwa masyarakat Jepang memiliki tradisi bunuh diri, tanpa melihat latar belakang budaya yang mendasarinya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa seppuku dan jisatsu tidak memiliki hubungan. Berikut daftar acuan yang kami gunakan untuk membuat tugas akhir kami. Berikut pembagian part tiap anggota untuk pembuatan tugas akhir mata kuliah Dinamika Kebudayaan Jepang pada akhir semester ini. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton.